Hai, selamat datang di channel Regarmong. Kembali lagi bersama aku teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul It Lives Inside. Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alurnya. Di awal cerita kita langsung diperlihatkan kepada tragedi pembantaian yang terjadi di sebuah rumah. Beberapa mayat tergeletak yang sudah menjadi korbannya. Di salah satu kamar, seseorang tergeletak tak berdaya dan terlihat api tersebut perlahan merembet dan membakar ke seluruh tubuhnya. Selain dia, terlihat juga ada sebuah buku dan juga toples. Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini film pun dimulai. Di pagi hari yang cerah di rumah kediaman keluarga ini, keluarga keturunan India yang tinggal di Amerika, kita diperkenalkan kepada tokoh utama dalam film ini, yaitu Samida, seorang anak remaja yang baru duduk di bangku SMA. Di rumah itu, mereka hanya tinggal bertiga, Purna ibunya, Samida dan Ines ayahnya. Sembari sarapan, Purna meminta kepada Samida untuk besok membantu ibunya menyiapkan parasat, karena besok ada acara hari puja semacam ritual keagamaan yang akan diadakan di rumah mereka. Prason sendiri kalau bahasa kita semacam nasi tumpeng yang disajikan kepada para tamu yang datang. Walaupun mereka kini tinggal di Amerika, tapi tidak membuat mereka lupa akan budaya dan tradisi bangsanya sendiri. Lalu berangkatlah Samida pergi ke sekolah. Di kelas kita juga diperkenalkan kepada guru yang bernama Joyce. Selain Joyce, ternyata Samida juga lagi dekat dengan kelasnya, yaitu Ras, teman dekatnya. Dan di sini saat itu juga Ras mengajak Samida untuk datang ke sebuah acara pesta yang akan diadakan pada malam minggu nanti. Namun sayangnya Sam tidak bisa ikut karena di rumahnya juga ada acara hari puja. Ibunya pasti marah jika Sam melewatkan acara tersebut. Ras sempat bertanya kepada Sam, apa itu hari puja? Sedikit menjelaskan kepada Ras, hari puja adalah hari sakral dalam agama Hindu, di mana pada hari itu Dewa Durga berhasil membunuh iblis Mahisasura, dan setiap tahunnya kemenangan tersebut selalu dirayakan oleh umat Hindu. Di tengah jam pelajaran sedang berlangsung, Tamira yang datang terlambat masuk kelas. Sebuah mata tertuju pada dirinya. Di sini Tamira melihat tampak berbeda. Tidak seperti biasanya, dia datang dengan wajah pucat sambil membawa sebuah toples kosong. Setelah bel pulang berbunyi, Joyce langsung memanggil Samida. Joyce menanyakan soal keadaan Tamira. Dia khawatir karena belakangan ini juga Joyce mendengar kabar soal tingkah laku aneh yang dilakukan oleh Tamira. Sepengetahuan Joyce, Sam adalah sahabatnya Tamira, tapi kedekatan Sam dan Tamira ketika mereka masih kecil. Sekarang mereka berdua sudah tidak dekat dulu. Sam sudah tidak tahu apa-apa lagi tentang Tamira yang sekarang. Di aula, Sam sempat melihat Tamira kembali dengan masih membawa toples itu. Entah kenapa, Sam selalu berusaha untuk menghindar ketika ada Tamira di sana. Dengan wajah murung, Tamira berjalan menuju ke sebuah rumah kosong. Dia meletakkan toplesnya di lantai, lalu membuka tutup toples itu. Tamira terlihat sangat ketakutan ketika ia berhadapan dengan toplesnya dan membuka tutup toples itu, lalu memasukkan potongan daging. Segera ia pun langsung menutup kembali. Tak lama kemudian terdengar suara-suara seperti orang yang sedang mengunyah. Belum diketahui apa isi yang ada di dalam toples tersebut, tapi terlihat ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tamira kembali ke sekolah dan di sana dia bertemu kembali dengan Samida. Sepertinya dia sengaja untuk menemui Sam di ruang loker. Tamira masih dengan wajah ketakutannya sembari dia mendekati Sam. Tamira hanya ingin memberitahu sesuatu kepada Sam, tapi Sam terus janji untuk percaya apa yang Tamira katakan.
Sam yang melihat tingkah laku aneh Tamira mencoba untuk memahami dengan kondisi keadaan Tamira dan dia juga berjanji akan percaya apa yang nanti dikatakan oleh Tamira. Tamila lalu berkata kalau ada sesuatu di dalam toples yang dia pegang. Sesuatu yang memang tidak bisa dilihat, tapi Tamira meyakinkan Sam kalau ada sesosok makhluk yang terjebak di dalam toples tersebut. Sesosok makhluk aneh yang selalu meminta daging
buku jurnal itu. Sam berpikiran kalau buku tersebut Tamira dapatkan di rumah kediaman keluarga Karan Kudari. Ras yang mencoba ingin membantu, lalu mereka berdua pun langsung menuju ke rumah kediaman Karan. Terlihat rumah itu kini sudah tak ditempati lagi guys. Mereka berdua masuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Di salah satu kamar, mereka melihat sebuah gambar aneh di mana sesosok wujud menyerupai monster sedang memangsa manusia. Di keesokan hari mereka berdua kembali lagi ke rumah itu. Saat dalam perbincangan, Sam mendengar dari dalam rumah seperti ada yang memanggil namanya. Suara tersebut hanya terdengar oleh Sam sendiri. Dia masuk ke rumah untuk mencari arah sumber suaranya. Suara itu kini semakin jelas terdengar ada di dalam kamar. Sementara Ras yang menunggu berada di luar, dia mulai merasakan keberadaan makhluk itu ada di dekatnya. Lalu, tak lama terdengar suara teriakan Ras. Mendengar suara teriakan itu, Sam lalu segera melihat yang keluar. Dan terlihat Ras sudah terpontang-panting oleh sesosok makhluk yang tak kasat mata hingga akhirnya Ras pun tewas di sana. Setelah kejadian yang menimpa kepada Ras, Sam lebih banyak mengurung diri dan menjadi seseorang yang pendiam. Bahkan saat ibunya meminta kepada Sam untuk menceritakan semuanya, Sam malah memilih untuk diam. Pada suatu malam, Sam terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara tangisan ibunya di ruang tengah. Sam mencoba memanggil ibunya itu, namun dia hanya terdiam saja sembari membelakanginya. Tak lama kemudian, yang tadi dikira itu adalah ibunya kini perlahan mulai merubah wujud. Sesosok itu mulai mendekati Sam. Sialnya, Sam malah terjebak di sana. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Di pagi harinya, Sam memaksakan diri untuk masuk ke sekolah. Suasana di sekolah yang dirasakan Sam terasa berbeda saat itu. Sam menemui Joyce di sana. Dia lebih memilih menceritakan apa yang dialami kepada Joyce daripada dia bercerita kepada kedua orang tuanya. Sebelum bercerita, Sam meminta kepada Joyce untuk mempercayainya. Apa yang dilakukan oleh Sam sekarang itu juga dilakukan oleh Tamira sebelumnya. Ketika Tamira meminta Sam untuk percaya kepada ceritanya, Sam menceritakan semuanya tentang keberadaan sesosok makhluk buas yang tak terlihat. Sam juga bercerita kalau Ras sebenarnya tewas oleh makhluk tersebut. Tidak semudah itu untuk meyakinkan kepada orang-orang dengan cerita dari Sam, karena cerita Sam memang lebih kepada seseorang yang sedang berhalusinasi. Tapi Joyce mencoba untuk mempercayai perkataan Sam. Sam lalu meminta kepada Joyce untuk menelusuri makhluk tersebut, di mana fotonya dia dapatkan di rumah kediaman Karan. Tak lama kemudian, Sam merasakan keberadaan makhluk itu ada di dekatnya. Lalu tiba-tiba, seketika Sam melihat monster itu ada di belakang Joyce. Tak lama setelah itu, akhirnya Joyce mendapatkan informasi terkait soal makhluk yang ada di foto itu. Makhluk itu sebenarnya makhluk mitologi dari India bagian timur yang disebut Pisas. Konon katanya Pisas adalah makhluk pemakan daging dan pemangsa jiwa manusia. Pisas bisa ditangkap dengan cara dia harus dijebak dan bisa dipenjara di sebuah wadah. Itu juga yang dulu dilakukan oleh Tamira dengan memasukkan jiwa Pisas ke dalam sebuah toples. Seperti yang sudah diceritakan di awal guys, kalau cerita dari makhluk ini yang sekarang kita tahu makhluk itu disebut Pisas, suka diceritakan oleh para orang tua mereka terdahulu. Dan sekarang saya menemui ibunya dan meminta kepada dia untuk menceritakan kembali apa itu Pisas. Punar sempat menolak, tapi saya memaksa ibunya untuk menceritakan Pisas. Diceritakan Pisas adalah sesosok roh jahat yang sangat kuat. Jangan pernah tertidur ketika sedang dalam keadaan tidak enak hati, marah, benci, dan kesepian, karena perasaan itu memudahkan Pisas
bisa menyerang manusia. Dia akan menyerang dengan cara melemahkan jiwa manusia, lalu menyerang kepada akal sehat manusia. Ketika seseorang sudah diganggu oleh Pisces, mereka akan mengisolasi dirinya sendiri dan menjauhkan diri dari orang-orang yang menyayanginya. Dan jika ada orang lain yang akan membantumu dari belenggu Pisces, maka orang tersebut akan menjadi musuh bagi Misa sendiri, karena mereka sendiri yang akan mencoba membantu. Sama saja itu yang melukai Pisces, juga yang menjadi alasan kenapa Pisces menyerang dan membunuh Ras. Dan sekarang itu terjadi kepada Joyce yang mencoba ingin membantu Sam. Sam akhirnya berterus terang kepada ibunya. Cerita kisah tentang Pisces itu bukan hanya sekedar cerita belaka. Pisces sebenarnya nyata adanya, dan kini Sam mengalami seperti apa yang ibunya ceritakan itu. Dia juga memberitahu itu terjadi berawal dari Karan. Sam menduga kalau Karan lah yang membawa Pisces dari India. Pisces terperangkap di dalam toples, lalu toples itu ditemukan oleh Tamira di rumah kediaman Karan. Di awal film kita melihat adanya sebuah tragedi pembantaian, dan itulah keluarga Karan yang sudah tewas semuanya. Sam juga sudah menduga mungkin saja Tamira masih hidup karena Tamira tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Pada waktu itu, ibunya juga berkata walaupun Tamira tidak melibatkan orang lain, namun Pisces akan menjadikan Tamira sebagai santapannya. Pisces tidak akan langsung memangsa Tamira pada saat itu juga sampai waktu yang sudah ditentukan setelah Tisa. Dan ketika waktunya sudah tiba, Pisces akan siap untuk memangsanya. Saya melihat kembali buku jurnal itu. Dia mencoba mengingat kembali hari apa ketika Tamira menghilang. Tamira hilang pada hari Jumat. Lalu tertulis di dalam buku itu ada tulisan 7 hari. Saya merasa kalau itu seperti sebuah petunjuk. Dia mencoba mengurutkan kembali, dan kalau dihitung berarti Tamira akan mati tepat pada tengah malam nanti. Sam harus melakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan Tamira. Ibunya punya rencana lain, yaitu dia akan mencoba untuk menjebak Pisces dengan cara dia akan memberikan sesembahan semacam sesajen kepada Pisces. Sementara di lain sisi, Joyce kini mulai diteror oleh Pisces. Di ruangan loker, tiba-tiba saja ada yang menarik dirinya. Joyce berhadapan dengan sosok makhluk yang tidak bisa dilihat. Dia hanya mampu menghindar tanpa bisa untuk melawan balik. Saya mencoba mencari petunjuk lain melalui buku jurnalnya. Mungkin ada cara untuk melawan Pisces. Di dalam buku tersebut tertulis sebuah doa santi dengan menggunakan bahasa Hindi. Saya meminta kepada ibunya untuk mengajari dia cara membaca doa santi. Saya yakin kalau ini adalah doa penangkal yang bisa melawan Pisces, karena tidak mungkin sesuatu yang sakral dituliskan di sana jika tidak ada kegunaannya. Joyce masih berusaha untuk menghindar, dan sebisa mungkin dia mencoba untuk menghubungi Sam. Sayangnya, Joyce malah terjebak di dalam kamar mandi. Setelah cukup lama menunggu, Sam di sini mencoba untuk melihat handphonenya. Mungkin saja ada kabar dari Joyce, dan ternyata memang benar ada kabar dari Joyce memberitahu melalui voice email kalau sosok makhluk itu memang nyata adanya. Dia meminta Sam untuk segera berlari, dan tak lama kemudian Sam mulai merasakan keadaan Pisces ada di dekat mereka sekarang. Tapi ternyata yang datang adalah ayahnya. Ines sempat tak heran melihat mereka berdua seperti orang ketakutan, dan tiba-tiba saja Pisces menikam Ines dari belakang. Sekuat apapun Pisces, namun di sini pun sebagai ibu menjadi garda terdepan melindungi Sam dari serangan Pisces. Mereka berdua membacakan doa-doa santi. Doa tersebut mampu menghalau Pisces dan dia pergi dari sana. Memastikan kedua orang tuanya masih hidup, Sam tahu di mana Tamira disembunyikan. Dia lalu segera kembali ke rumahnya, Karan. Tak ada pilihan lain bagi Sam untuk menyelamatkan Tamira. Selain dia kini yakin harus berhadapan langsung dengan Pisces.
Selama Sam masih menghafal dua Santi, dia sama sekali tidak gentar dengan Pisces. Tapi tidak sebenar itu bagi Sam untuk bisa melawan Pisces. Pisces yang kini menyerang balik kepada Sam. Dia berusaha untuk menghindar hingga akhirnya dia memasuki ke sebuah ruangan lain. Sekuat tenaga, Sam masih bisa bertahan. Sam kembali membacakan doa-doa Santi. Di sana, dia juga melihat sebuah palu Hanuman lalu memukulkan palu tersebut kepada Pisces. Sam menemukan Tamira ada di sana dan untung saja Tamira masih hidup. Dari celah-celah itu, Sam kembali melihat kedatangan Pisces. Sam mencoba nekat yang akan memasukkan Pisces ke dalam sebuah toples, seperti apa yang pernah dilakukan Karan terdahulu. Tak lama kemudian, Samida benar-benar bisa melihat secara utuh wujud dari makhluk iblis yang disebut Pisces. Pertarungan sengit terjadi antara Sam dengan Pisces. Selain harus berjibaku dengan Pisces, dia juga sibuk untuk mengambil toplesnya. Sam tidak menyerah begitu saja. Dia kembali bangkit dan membacakan doa-doa Santi untuk bisa merenung. Kali ini doa Santi yang dibacakan Sam mulai berdampak kepada Pisces, sementara tubuh Sam perlahan mulai terbakar. Sayangnya Pisces tahu apa yang akan dilakukan oleh Samida. Dia justru menghancurkan toples kaca itu. Sam yang berada dekat dengan Tamira, dia menjadi teringat kepada masa kecilnya terdahulu, di mana saat dia selalu bersama dengan Tamira dan saling membantu satu sama lain. Di saat itu juga Sam teringat untuk mengalahkan Pisces. Mereka harus saling membantu satu sama lain dan saling berkasih sayang, karena hanya dengan saling membantu itu justru akan melemahkan Pisces. Sam bersama Tamira kembali membacakan doa-doa Santi. Sam lalu mencoba mencari wadah agar bisa memisahkan Pisces, tapi sayangnya toples itu malah sudah pecah. Tak ada pilihan lain, lalu bagaimanapun Pisces harus segera dihentikan dan akhirnya Sam memilih tubuhnya dia sendiri untuk dijadikan wadah agar bisa memenjarakan jiwa Pisces. Jiwa Pisces kini masuk ke dalam tubuh Samida. Walaupun Pisces ada di dalam tubuh Samida, tapi itu tidak menjadikan Samida kerasukan oleh Pisces. Tubuh Samida hanya dijadikan sebagai penjara bagi jiwa Pisces. 1 tahun kemudian setelah tragedi itu terjadi, orang-orang terdekat Samida sebenarnya masih ragu dengan keberadaan Pisces ada di dalam tubuh Sam. Mereka takut jika Pisces ada di dalam tubuh Sam, itu malah akan menguasai tubuh Samida. Ibunya sengaja memberikan daging mentah kepada Sam, hanya untuk melihat reaksi dari tubuh Samida. Dan setelah beberapa saat, Samida memakan daging mentah itu ternyata sama sekali tidak berdampak kepada Samida sedikit. Sedikit bisa menghela nafas panjang dan mereka akhirnya bisa hidup tenang kembali. Sam dan Tamira yang kembali bersama karena sejatinya seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya lain dalam kondisi apapun. Tamira sempat berkata bagaimana kalau Pisces keluar kembali. Sam menjawab apapun yang terjadi, Pisces tidak akan pernah bisa keluar lagi. Walaupun Sam sudah meyakinkan kalau Pisces itu tidak akan bisa keluar, tapi perkataan itu terdengar seperti ambigu. Dan di sini film pun berakhir. Gimana nih teman-teman untuk alur ceritanya? Seru banget ya. Dan buat teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.